Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dokter Apriwandi SEMSC AKSIE, yang terhormat teman-teman kelas B Maksi. Kami di sini kelompok 13 yang terdiri dari Ibu Sylvia Yuandari dan Supia Rahmi akan memaparkan judul mengenai fase penyelesaian audit atas laporan keuangan. Adapun tanggung jawab penyelesaian audit ada 3 macam, yaitu yang pertama penyelesaian pekerjaan lapangan, yang terdiri dari yang pertama review peristiwa kemudian, yang kedua review notulen rapat komisaris dan direksi, review bukti permasalahan hukum, tuntutan, dan kebijakan. Ketiga, meminta surat representasi klien. Yang keempat, melakukan prosedur analitis pada tahap penyelesaian. Adapun evaluasi temuan, tahapan yang pertama menentukan perkiraan akhir materialitas dan risiko audit. Yang kedua, review teknis dan laporan keuangan. Yang ketiga, merumuskan pendapat audit dan menyusun draft laporan audit. Yang keempat, melakukan review akhir kertas kerja. Adapun komunikasi dengan klien terdiri dari komunikasi tertulis tentang pengendalian intern. Yang kedua, komunikasi tertulis tentang pelaksanaan audit. Yang ketiga, membuat manajemen letter. Penilaian peristiwa kemudian atau review subsequent event. Peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal penerbitan laporan audit. Periode peristiwa kemudian adalah periode setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal akhir pekerjaan lapangan. Tanggung jawab utama auditor adalah untuk peristiwa yang terjadi pada periode peristiwa kemudian. Kategori peristiwa kemudian, yang pertama, peristiwa kemudian yang memberikan informasi tentang kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berpengaruh terhadap ketepatan estimasi akuntansi saldo akun dalam neraca. Contohnya, yang pertama estimasi biaya garansi dan biaya hadiah, estimasi biaya denda perkiraan pengadilan, yang ketiga estimasi penghapusan piutang. Peristiwa kemudian semacam ini memerlukan jurnal penyesuaian dan bila perlu termasuk pengungkapan, misalnya penyesuaian untuk mengubah estimasi biaya garansi dengan jurnal sebagai berikut. Biaya garansi pada utang garansi. Yang kedua, peristiwa kemudian yang memberikan informasi tentang kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca tetapi berpengaruh terhadap kegiatan organisasi ke depan. Contohnya, kebijakan pengembangan bisnis, kebijakan penghentian produk, kebijakan penutupan cabang, dan bencana alam. Peristiwa kemudian semacam ini tidak memerlukan jurnal penyesuaian, tetapi hanya memerlukan pengungkapan karena tidak ada yang salah dengan saldo akun per tanggal laporan keuangan. Prosedur audit peristiwa kemudian, yang pertama yaitu mereview laporan interim dan membandingkannya dengan data laporan keuangan yang diaudit. Yang kedua, wawancara dengan penanggung jawab laporan keuangan tentang satu, status utang bersyarat atau komitmen lain per tanggal laporan keuangan. Yang kedua, perubahan signifikan pada modal saham utang jangka panjang atau modal kerja. Yang terakhir, status akun-akun yang dilaporkan berdasarkan data tentatif atau estimasi. Yang ketiga, mereview notulen rapat direksi, pemegang saham, dan komitmen-komitmen tertentu yang relevan. Yang keempat, wawancara atau konfirmasi dengan bagian legal perusahaan tentang LCA atau permasalahan hukum, klaim atau tuntutan pihak ketiga, serta estimasi konsekuensi ekonomi dari permasalahan legal yang dihadapi oleh perusahaan. Dan yang kelima, meminta surat representasi dari manajemen tentang peristiwa kemudian yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan. Dampak dari peristiwa kemudian, di mana kegagalan mencatat atau mengungkap peristiwa kemudian bisa menyebabkan penerbitan laporan audit yang menyimpang dari bentuk standar
Tergantung pada tingkat penyimpangan yang terjadi, auditor dapat memberikan pendapat dengan kualifikasi atau pendapat tidak wajar. Sebagai akibat laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Letter of Audit Inquiry adalah surat konfirmasi tentang masalah hukum yang ditujukan ke kuasa hukum klien. Letter of Audit Inquiry diperlukan karena auditor secara umum tidak memiliki kompetensi untuk membuat kesimpulan profesional tentang keseluruhan persoalan hukum yang dihadapi oleh klien. Secara umum, masalah hukum dipahami secara langsung oleh manajemen, sehingga manajemen menjadi sumber informasi utama tentang masalah hukum. Informasi penting tentang masalah hukum harus dibuat dalam bentuk tertulis dan menjadi bagian dari kertas kerja audit. Masih saya ya, Bu ya? Surat representasi manajemen. Representasi tertulis adalah surat pernyataan tertulis yang diberikan oleh manajemen kepada auditor untuk mengkonfirmasi mengenai hal-hal tertentu atau untuk mendukung bukti audit lain. Representasi tertulis dalam konteks audit atas laporan keuangan tidak termasuk laporan keuangan itu sendiri, asersi yang terdapat di dalamnya atau buku dalam catatan yang mendukung laporan keuangan tersebut. Serupa dengan respon atas permintaan keterangan, representasi tulis juga merupakan bukti audit. Standar audit berdasarkan SA 580 mewajibkan auditor untuk mendapatkan surat representasi manajemen. Meskipun representasi letter tidak bisa untuk menggantikan prosedur audit yang harus dilakukan oleh auditor. Fungsi dari rep letter adalah satu, untuk mengkonfirmasi pernyataan lisan manajemen, 2, untuk mendokumentasikan pernyataan manajemen, 3, untuk mengurangi potensi salah paham tentang pernyataan manajemen. Isi representasi manajemen antara lain yang pertama, pernyataan tentang tingkat tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan. Yang kedua, pernyataan tentang tingkat kelengkapan informasi dan bukti yang diserahkan kepada auditor. Yang ketiga, penjelasan tentang masalah pengakuan pendapatan, estimasi akuntansi, dan pengungkapan. Dan yang terakhir, penjelasan tentang peristiwa kemudian. Efek surat representasi manajemen, di mana kegagalan mendapatkan surat representasi manajemen bisa menyebabkan penerbitan laporan audit yang menyimpang dari bentuk standar. Tergantung pada tingkat permasalahan yang terjadi, auditor dapat memberikan pendapat dengan kualifikasi atau menolak memberikan pendapat sebagai akibat penolakan manajemen untuk membuat representasi manajemen. Prosedur analitis dalam tahap penyelesaian audit. Prosedur analitis ditujukan untuk mereview kewajiban laporan keuangan secara keseluruhan untuk memastikan ada tidaknya data keuangan yang tidak lazim atau tidak sesuai yang diharapkan. Prinsip pelaksanaan prosedur analitis yang pertama diterapkan pada area kritis yang teridentifikasi selama proses audit. Yang kedua didasarkan pada laporan keuangan setelah diaudit atau setelah penyelesaian dan refleksifikasi hasil audit. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Sylvia, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Sylvia. Selanjutnya saya akan evaluasi temuan. Tujuan evaluasi temuan yang pertama, menentukan jenis pendapat audit yang akan dikeluarkan. Yang kedua, menentukan kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesional akuntan publik atau GAS, General Accepted Auditing Standard.
Prosedur evaluasi temuan yang pertama, melakukan asesmen final materialitas dan risiko audit. Yang kedua, melakukan evaluasi kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, melakukan review teknis laporan keuangan. Yang keempat, merumuskan pendapat auditor dan membuat draft laporan audit atas laporan keuangan. Yang kelima, merumuskan pendapat auditor dan membuat draft laporan audit atas sistem pengendalian intern laporan keuangan atau untuk perusahaan publik. Yang keenam, melakukan review akhir atas kertas kerja audit. Asesmen final materialitas dan risiko audit. Adapun asesmen didasarkan atas yang pertama, salah saji yang teridentifikasi melalui pengujian substantif. Yang kedua, prediksi potensi salah saji berdasarkan pengujian sampel. Yang ketiga, prediksi salah saji berdasarkan pengujian analitis. Total ketika komponen untuk setiap akun disebut dengan likely misstatement dan untuk seluruh akun disebut aggregate likely misstatement. Evaluasi kelangsungan hidup, keraguan substansial tentang kelangsungan hidup perusahaan atau substantial doubt about the going concern didasarkan pada 1. Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban. 2. Restrukturisasi utang. 3. Revisi kegiatan operasional karena tekanan faktor-faktor eksternal. 4. Rencana dan langkah manajemen untuk mencegah efek situasi sulit dalam bisnis. 5. Prediksi efektivitas implementasi langkah strategis manajemen dalam menghadapi situasi bisnis yang dihadapinya. Dampak kesimpulan hasil evaluasi antara lain 1. Evaluasi kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. 2. Evaluasi teknis pemberian bahasa penjelasan dalam laporan audit. Hal-hal yang perlu diungkapkan, yang pertama, kondisi dan peristiwa yang menyebabkan munculnya keraguan substansial kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, kemungkinan akibat dari kondisi dan keadaan sulit yang dihadapi perusahaan. 3. Hasil evaluasi manajemen dan upaya pencegahannya. 4. Potensi penghentian kegiatan operasional. Review teknis laporan keuangan. Adapun cara review, yang pertama membuat checklist detail laporan keuangan. Kedua, mencocokkan laporan keuangan per audit dengan elemen laporan keuangan yang tersedia dalam checklist laporan keuangan. 3. Checklist mencakup bentuk dan isi dari laporan keuangan, termasuk pengungkapan. 4. Checklist yang sudah diisi dan temuan review harus dimasukkan ke dalam kertas kerja audit. Opini. Pendapat atau opini auditor dan draft laporan audit dibuat untuk 1. Pendapat auditor dan draft laporan audit atas laporan keuangan. 2. Pendapat auditor dan draft laporan audit atas sistem pengendalian intern laporan keuangan untuk perusahaan publik. Jika terdapat kelemahan material atau material weaknesses dalam sistem pengendalian intern, auditor dapat memberikan pendapat tidak wajar atau adverse opinion atas sistem pengendalian intern. Review akhir kertas kerja 1. Pendapat manajer yaitu melakukan review kertas kerja yang dibuat oleh senior auditor, termasuk mereview beberapa atau seluruh kertas kerja yang telah direview oleh senior auditor. Kedua, menurut partner yang bertanggung jawab terhadap penugasan audit, yakni melakukan review kertas kerja yang dibuat oleh manajer dan mereview kertas kerja lain secara selektif.
Tujuan review oleh partner, 1. Menguji keakuratan dan kelengkapan kertas kerja. 2. Menguji ketepatan pertimbangan profesional pembuat kertas kerja. 3. Menguji kesesuaian pelaksanaan audit dengan ketentuan audit yang tertera dalam surat penugasan audit. 4. Menguji ketepatan penyelesaian seluruh pertanyaan penting tentang akuntansi, audit, dan pelaporan yang telah muncul dalam proses audit. 5. Menguji kesesuaian pendapat auditor dengan kertas kerja yang mendukungnya. 6. Menguji kesesuaian pelaksanaan audit dengan SPAP dan kebijakan kontrol kualitas KAP. Second partner review, yakni sejumlah KAP mensyaratkan review kertas kerja oleh partner yang tidak terlibat dalam proses audit, yang dikenal dengan an independent call or second review partner. Komunikasi dengan klien, adapun 1. Permasalahan kecukupan atau efektivitas sistem pengendalian intern. 2. Permasalahan yang muncul dalam proses pelaksanaan audit. Laporan sistem pengendalian intern, permasalahan SPI yang perlu dilaporkan ke manajemen adalah kelemahan signifikan atau signifikan defisiensi. Ada permasalahan SPI yang menghambat kemampuan perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang terpercaya sesuai dengan standar akuntansi. Laporan harus dibuat tepat waktu, bisa pada saat proses audit berlangsung, atau setelah kesimpulan hasil audit. Kelemahan material weakness, adalah kelemahan material baik SPI tertentu atau SPI secara keseluruhan yang mengakibatkan salah saji material pada laporan tahunan atau laporan interim tidak bisa dicegah atau dideteksi oleh SPI. Terima kasih, mungkin itu paparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.